pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Supriyadi Demak. Kali ini saya mau berbagi ilmu tentang analisa trading forex ya teman. Kemarin di episode ke-1 sampai ke-6 itu sudah kita bahas mengenai cara memasang indikator, memasang Fibonacci retracement, kemudian untuk mencari support dan resisten ya. Jadi terus yang terakhir kemarin itu tentang cara menentukan letak nomor gelombang Elliott 1 dan gelombang kedua. Ini nanti kita akan bahas cara untuk menentukan gelombang ketiga dan keempat ya. Oke, kita simak di oret-oretan kertas saya. Nanti habis kita oret-oretan di kertas baru kita live di pasar, di market, supaya kita bisa mengetahui secara langsung ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan oret-oretan dulu di kertas bagaimana sih kita untuk melakukan analisa gelombang Elliott Wave, menentukan gelombang 1, 2, 3, 4 hingga 5 akan saya kupas sekalian nanti di sini ini. Oke, kita menuju ke lapangan. Teman-teman, ini kita akan mengulas ya secara teori di atas kertas dulu, analisa tentang trading forex, analisa gelombang Elliott. Kemarin kita sudah belajar menentukan gelombang 1. Jadi contoh gelombang ke-1 itu seperti ini ya kemarin ya. Ini seolah-olah harga naik. Ini calon gelombang 1 seperti ini ya, calon gelombang 1 ini harga lagi naik. Ini Fibo 100 nantinya. Kemudian yang di sini itu Fibo 0,0. Ini tren naik ya, saya tulis di sini tren naik. Nah, ini kemudian harga membentuk calon gelombang kedua. Ini calon gelombang kedua, calon gelombang kedua Fibo 50.0 valid sampai dengan Fibo 0,0. Nah, oke. Ini yang kita pelajari kemarin seperti ini di video sebelumnya, cara menentukan gelombang 1 dan gelombang kedua. Kemudian ini bisa batal ya. Ini batas Fibo 0,0. Kalau dia turun ke sini melewati, kalau masih di sini, ini masih calon gelombang kedua, masih di Fibo 0,0 ya. Nah, kalau harga sudah menembus ini melewati Fibo 0,0, maka calon gelombang kedua batal teman-teman ya. Jadi batal ini ya, gelombang 2 batal, ini batal ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menentukan gelombang 1 dan gelombang kedua. Ini Fibo 100. Baik teman-teman, sudah bisa dipahami ya
calon gelombang 1 di Fibo 100, calon gelombang kedua di Fibo 50 sampai dengan Fibo 0. Jika harga turun tembus melewati 0,0 Fibo, maka calon gelombang kedua batal. Nah, jadi begini, ini batal, ini gelombang keduanya ya. Oke, lalu kita akan bikin cara untuk menentukan gelombang ketiga. Nah, jika harga, kita bikin baru lagi, ketika harga ini naik ya, ketika harga ini naik begini teman-teman, menembus gelombang 1, maka dia akan membentuk gelombang 3, begitu teman-teman. Nah, ini gelombang 3 itu rata-rata di Fibo 61,8 dan 161,8, 61,8. Sehingga gelombang ketiga ini dia akan berakhir. Ini ya, gelombang ketiga ini dia tujuannya biasanya Fibo 161,8 dan Fibo 261,8 biasanya. Nah, terus kapan gelombang ketiga itu selesai? Kapan gelombang 3 selesai? Jawabannya yaitu ketika sudah muncul gelombang 4, teman-teman. Nah, kalau sudah muncul gelombang 4, maka gelombang 3 sudah selesai. Nah, gimana cara untuk menentukan gelombang keempat? Oke, kita akan bahas sekalian. Gelombang ketiga dikatakan selesai apabila sudah muncul gelombang keempat. Nah, kapan gelombang keempat itu muncul? Kita pindah ke sini teman-teman ya. Ini kita sudah siapkan begini. Nah, kapan gelombang 4 itu muncul? Kapan gelombang 4 muncul? Yaitu muncul jika harga koreksi seperti koreksinya gelombang 2. Nah, contoh, jika gelombang kedua koreksinya ke 100 pip, maka gelombang 4 koreksi 100 pip juga. Nah, contoh ini di sini ya. Ini misalkan ini dari sini ini 100 pip, koreksi, ini turun ya, ini turun, ini naik, kemudian turun, ini koreksinya 100 pip, maka gelombang keempat itu muncul. Nah, di sini ini juga
100 pip. Selisih sedikit tidak apa-apa, tidak harus sama. Jadi seperti itu teman-teman, untuk mempermudah kita meletakkan nomor-nomor gelombang Elliott wave ya. Nah, ketika gelombang 4 ini valid, kenapa? Karena sudah panjangnya sama, ini 100, ini 100, maka gelombang keempat ini sudah valid ya. Valid. Ini juga sudah valid, ini sudah valid, ini sudah valid. Nah, jika harga ini nanti kemudian sudah turun koreksi 100 pip sama dengan yang di gelombang kedua, kemudian ini nanti naik ke sini melewati gelombang ketiga, maka akan terbentuk gelombang 5. Nah, ini gelombang 5. Nah, gelombang kelima ini itu dia bisa panjang, bisa pendek. Muncul pertanyaan, kapan gelombang 5 selesai? Nah, jawabannya jika harga sudah koreksi di Fibo 50. Fibo 50. Ini teman-teman ya. Jawabannya jika sudah koreksi Fibo 50. Kita lihat di sini. Nah, kita bikin gambar baru lagi. Tadi 1 2 3 4 5. Oke. 3 4. Ini 5, ini 1. Nah. Ini tadi 100 pip. Seperti ini. Nah, selesai itu dikatakan selesai itu di Fibo, kita bikin garis seperti ini teman-teman. Nah, ini Fibo 100, ini Fibo 0,0. Jadi ketika harga ini turun, ini ya begini ya, ini 100 Fibo 100. Jika harga ini turun ya sampai di Fibo 50, jika turun ke Fibo 50, maka gelombang 5 sudah selesai. Gitu teman-teman ya. Jadi sangat sederhana sekali yang kita pelajari untuk menentukan letak gelombang 1 2 3 4 5. Nah, ketika harga ini turun berarti ini ke Fibo 50, ini langsung kita kasih nomor 2. Ini kita kasih gelombang kedua besar. Di sini gelombang 1 besar. Nah, di dalam gelombang 1 besar ada 5 gelombang kecil jadinya 1 2 3 4 5. Nah, jadinya gelombang di dalam gelombang 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ini ada di dalam gelombang 1 besar.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita sudah belajar tentang peletakan ini, nah selanjutnya akan kita praktek langsung di chart, di grafik ya. Nah, supaya terlihat jelas penerapannya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus menjawab pertanyaan supaya mempermudah kita. Nah, ini adalah soal pertanyaan yang mempermudah kita untuk mengingat letak-letak gelombang 1 sampai 5. Nah, soal yang pertama, kapan gelombang 1 itu valid? Nah, kapan gelombang 1 valid? Jawabannya adalah jika harga koreksi ke Fibo 50. Nah, jika harga koreksi ke Fibo 50. Ini tadi gelombang turun ke Fibo 50. Ini sudah valid. Kapan gelombang kedua valid? Jika koreksi di Fibo 50 sampai Fibo 0,0. Kapan gelombang kedua gagal? Jawabannya jika koreksi melewati Fibo 0,0 seperti ini gagal karena melewati Fibo 0,0. Selanjutnya, kapan gelombang ketiga selesai? Jawabannya jika sudah muncul gelombang keempat. Nah, selama harga belum muncul gelombang keempat, maka gelombang ketiga masih berlanjut. Kapan gelombang 4 valid? Jika sudah koreksi yang panjang koreksinya sama seperti gelombang kedua. Contoh seperti ini. Gelombang kedua dia koreksi 100 pip. Maka gelombang keempat valid jika harga koreksinya 100 pip juga, jadi sama seperti ini. Nah, terus yang kelima, kapan gelombang 5 selesai? Jika harga koreksi di Fibo 50. Nah, harga koreksi ke Fibo 5 ini gelombang kelima selesai jika harga koreksi ke gelombang kedua. Cuma cara untuk meletakkan Fibonya, Fibo 0 di bawah, Fibo 100 di gelombang kelima. Nah, ketika dia turun ke Fibo 50 di sini, maka gelombang kedua terbentuk, gelombang 5-nya selesai. Nah, kira-kira begitu. Ini yang harus kita pelajari teman-teman, supaya kita mempermudah ya letak-letak meletakkan gelombang. Kalau salah meletakkan nanti akan kesulitan. Oke, kita sudah memahami ya cara meletakkan gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita langsung menuju ke market untuk melakukan analisa. Baik teman-teman, kita langsung lihat ke grafik ya. Ini grafik di mata uang GBP USD TFH1 yang sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya. Analisanya di mata uang ini juga grafiknya. Ini live cut ya. Oke, jadi kemarin kita prediksinya itu gelombang kedua merah itu dia masih di area 38 Fibo. Kemudian hari ini dia turun ya melewati Fibo 0. Maka gelombang kedua merah ini gagal teman-teman. Nah, itu gagal. Jadi kita tidak bisa meletakkan gelombang 2 ini di bawah Fibo 0,0 ya. Jadi itu adalah contoh bahwa pembentukan gelombang kedua gagal disebabkan karena melebihi turun 0,0 Fibo. Oke. Sekarang kita akan mencari di mata uang lainnya teman-teman.
untuk praktek peletakan gelombang 1 2 3 4 5 yang valid ya. Jadi supaya kita bisa tahu bagaimana sih gelombang cara meletakkan gelombang 1 2 3 4 5. Kita cari di mata uang Euro USD ada apa tidak. Jika tidak ada, kita akan beralih ke yang lainnya. Kita coba Gold XAU USD atau Gold Spot TFH1, kita cari lagi ya. Siapa tahu ada yang sesuai dengan analisa gelombang Elliott Wave untuk mempermudah memahaminya teman-teman. 1 2 3 4 5. Jadi secara teori itu sudah kita bahas di depan tadi videonya. Oke, ini kayaknya ada teman-teman yang sesuai teori supaya kita dapat angka gelombang 1 2 3 4 5. Baik, kita lihat ya. Ini sudah kita lihat, kita pasang itu dulu. Garis-garis trennya dulu. Kita lihat ya, kita taruh di sini. Kita hitung dulu ini koreksinya, gelombang kedua sama gelombang keempat. Oke, sama panjang. Jadi gelombang keempat dan gelombang kedua itu harus sama besar ya, sama panjang ya. Kalau gelombang kedua itu misalkan 100 pip, maka gelombang keempat juga 100 pip. Begitu teman-teman. Akan kita ukur dulu ini sebagai bentuk analisa. Ini kita pasang garis-garisnya dulu nih supaya mudah dipahami nanti cara meletakkan gelombang 1 2 3 4. Kuncinya ada di 2 sama 4 nanti. Oke, sudah kita tentukan ya. Kita ukur dulu teman-teman, ini panjangnya, ketinggiannya, nah ini koreksinya nih di situ. Jadi ini cara mengukur secara manual ya, itu tingginya segitu. Kita rubah warna jadi merah saja supaya mudah diketahui. Oke, sama ya teman-teman ya. Kita pindahkan, ternyata panjangnya sama. Oke, kita buat lagi. Oke, karena panjangnya sudah sama, ini mempermudah kita untuk menganalisa. Kita letakkan penomorannya gelombang 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ya. Pasang Vibo dulu seperti ini. Nanti supaya mempermudah kita meletakkan angka 1 2. Oke, di situ Vibo 100 nanti untuk angka satunya. Vibo 0 sebagai awal. Pilih gelombang Elliott Wave, kita letakkan 1 di situ ya, di Vibo 100, ini 2. Nah, gelombang kedua kan benar-benar valid ya, karena di antara Vibo 50 dan Vibo 0. Oke. Gelombang ketiga di sana 16 1,8 lewat di antara itu secara teori tadi kita bahas. Kemudian gelombang keempat teman-teman, gelombang keempat itu valid, ini kunci nih. Gelombang keempat itu valid apabila panjang koreksinya sama dengan panjang koreksinya gelombang kedua. Gelombang kedua semisal ada 100 pip, maka gelombang keempat kok 100 pip berarti valid. Ya kurang lebih selisih lah 1-2 pip, tidak masalah, tidak harus sama. Seperti yang kita lihat saat ini, itu gelombang 5 di ujung sana, di atas ya. Seperti kita lihat di sini nih, tongkat merah itu kan dari gelombang 1 ke gelombang 2 turun. Nah
sudah kita ukur. Gelombang keempat juga sama panjangnya ya, sama tingginya ya, yang garis merah itu yang kita bikin. Nah, itulah cara untuk meletakkan gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini gelombang bisa gagal teman-teman. Jadi seperti yang tadi kita bikin, gelombang kedua itu gagal jika turun melewati Vibo 0,0. Seperti yang ada di pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, dengan begini kita lebih mudah ya, langsung praktek di grafik. Oke, kita lihat yang di sini. Ini live hari ini, grafik sedang berjalan. Nah, ini kita hitung gelombangnya baru di angka berapa dapatnya. Kita buka dulu gelombang Elliott Wave. Angka 1 di Vibo 100 ini tren turun ya. Nah, gelombang kedua di Vibo 23,6 berarti valid. Kemudian gelombang ketiga, wah turun. Ini gelombang ketiga turun sangat panjang sekali di ujung ini teman-teman. Oke, akan kita prediksi gelombang keempat itu nanti dia ada di mana. Kita ukur. Untuk mengetahui letak gelombang keempat, kita harus mengukur dulu gelombang kedua teman-teman. Kita ukur gelombang kedua. Kita pasang garis dulu seperti ini untuk mempermudah. Ini secara manual ya. Pasang lagi garis seperti ini di gelombang kedua. Nah, baru nanti kita hitung supaya bisa memprediksi gelombang keempat. Karena gelombang keempat ini valid jika panjangnya sama dengan gelombang kedua. Oke, sudah kita letakkan. Kita tinggal ngukur ketinggiannya, tegaknya seperti ini ya. Oke, kita ganti warna ya teman, supaya mudah dideteksi. Oke, kita pindahkan dari ujung gelombang ketiga. Oke, sudah sama ya, pindah ketiga sini, jedet. Nah, baru kita bisa prediksi, oh perkiraan nanti gelombang keempat itu ada di wilayah itu, ketinggiannya sama di tongkat itu, garis tegak ya. Nah, di situ nanti jika harga naik sampai di garis merah itu nanti letak gelombang keempat seperti itu teman-teman. Jika kok melewati itu, maka gelombang 4 sudah gagal. Gelombang keempat gagal jika melewati itu. Tapi jika naiknya sampai di batas itu, batas merah, itulah gelombang 4 valid. Jadi harus banyak berlatih. Nanti di video berikutnya kita akan di mana sih letak open posisi, di mana letak stop loss yang bagus. Nanti akan kita pelajari di episode berikutnya. Baik teman-teman, jangan lupa ya komentar untuk bertanya sesuatu yang masih belum bisa dipahami, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika saya upload video. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk meraih profit konsisten ya. Ini adalah